Jadi kita lihat nih, bisnis perspektif value-nya. Nah ini kan jam 3 nih, jam 3. Jam 3 itu kalau di pasar, kayak di market itu jam penutupan. Jam 3 ini jam penutupan. Yang nggak tahu, gitu. Namanya jam 3 ini kita masih bisa beli sampai jam 3:04 itu ya. Dan kita masih bisa jual. Bapak kalau gini biasanya sering lihat ya, Pak. Kalau lagi ini nggak terlalu sering lihat ya. Lagi ngajar. Ngecek aja ini kalau ada yang tiba-tiba masang harga ambil ya udah gitu ya. Seperti paku gitu ya, atau di dalam pasar itu yang sekarang katanya kondisinya VUCA, berarti volatility uncertainty gitu ya. Jadi penuh volatilitas tinggi itu ya perlu keputusan yang yang tepat gitu ya, nggak bisa diambil dengan lambat. Jadi harus masuk. Nah sekarang apa kebutuhannya gitu ya. Nah di sini kita lihat ini. Ini yang kedua itu value the business-nya. Untuk menilai suatu usaha, termasuk di dalamnya adalah risikonya. Risikonya itu bisa kayak, sekarang lagi ngetrennya apa sih? Oh iya Pak, Inggris itu lagi musim dingin, lagi bull ya, batu bara. Batu bara naik. Saya mau investasi sana Pak. Tapi kan kebijakannya, risikonya ke depan eh, akan banyak energi terbarukan yang lagi digaungkan. Jadi, wah, tapi sekarang lagi nah, kita bisa mengkalkulit ya, memforecast jangka pendek gimana, jangka panjang gimana. Jadi kita bisa mendiversifikasi. Kita lihat nih kondisi laporan keuangan. Bisa nggak memenuhi harapan itu? Kayak misal banyak sekarang melihat eh, apa, mengakuisisi perusahaan-perusahaan kesehatan itu. Ya, karena masanya kalau COVID udah nggak ini lagi, pasti kan ngambilnya bukan perusahaan farmasi gitu ya, ya semua pada ambil. Nah, aplikasian ya, application of analytical dan tekniknya pada laporan keuangan ya, ini berhubungan dengan data gitu ya, mengestimasi gitu ya. Nah, yang digunakan apa? Tadi teknik fundamental analysis itu biasanya ambilnya FSA, financial statement analysis gitu ya. Benefitnya, alat analisisnya, business environment dan strategi analisis perlu. Karena apa? Sekarang kita nggak bisa melihat hanya dari satu tools saja laporan keuangan. Nih, ini suatu cakupan yang bagus. Komponen proses dalam menganalisis suatu bisnis. Kita lihat dulu nih bisnis environment-nya, yang strategi analisis. Kita bisa ngasih contoh, misal banyak tugas-tugas itu ngasih contoh buka lapak, buka itu sebagai suatu entitas emiten itu ya, nggak bagus-bagus sama, dia rugi, tiap tahun rugi, tetapi rugi itu makin rugi atau makin enggak, kondisi sekarang, tapi tadi ruginya itu semakin kecil gitu ya. Buka itu kan kalah Pak sama Shopee, Lazada, Tokopedia. Apa aja nggak pernah, apa dulu pakai dulu pertama kali pakai buka. Ingat Bapak itu beli beberapa barang pakai Bukalapak. Sini barang pakai Bukalapak. Karena berarti dia nggak maintain. Makanya ketika harga 800 bukan 850 ya.
850, ya sekarang harga ya paling 900, 800-an ya, 850-an. Nggak menarik. Meskipun yang bikin menarik apa, karena dia pertama kali, apa ya, perusahaan, apa namanya, Dekako, ini Indonesia itu ya yang pertama kali. Kita lihat nih, buka apanya Pak yang dilihat? Ya, ekosistemnya, siapa orang di bawahnya, itu kita melihat. Business environment, dia disokong apa sih? Ini yang paling lagi ditunggu-tunggu orang good. Ini Bapak bukan ajakan membeli ya, good. Ah, susah banget ya. Ini Bapak pakai musul nulis. Jadi susah ini pakai musul. Good tuh ya. Jadi kita lihat nih. Kalau accounting analisisnya apa Pak yang dilihat laporan keuangannya Pak? Coba cari laporan keuangan good. Nggak nemu. Karena apa? Dia belum mau publish. Perusahaan publish ini perusahaan. Kalau dia buka bisa kita analisis karena dia udah publish kan. Ini perusahaan-perusahaan privat itu belum. Jadi menyusun sesuai dengan laporan keuangan, standar laporan keuangan yang ada. Ketika kayak buka apa namanya, masuk ke market gitu ya, di IPO gitu ya. Dilihat financial analisisnya, nggak ada profit kagak gitu ya. Terus analisis utang ya, utang berapa katanya lupa. Mungkin ada utang itu, ya pasti utang banyak rugi. Analisis of cash flow gimana? Banyak kan masih bakar duit, udah. Ini gue tuh nggak nemu semua. Pasti kalau di sini profit enggak, kayaknya enggak. Udah Pak, nggak jadi Pak. Nggak bisa kita lihat. Nah, yang dilihat ini yang paling eligible. Prospektif analisis. Karena apa? Dikaitkan dengan ini, industri ini ya, sama strategi. Kita lihat GoTo itu. GoTo ya. Dia punya, ya kan? Nah, kali ini kan Gojek ya. Dia punya Gojek ya. Gojek, dia punya Tokopedia. Tokopedia itu apa istilahnya namanya? E-commerce ya? E-commerce. E-commerce. Bank dia punya. Terus apa lagi ya? Dia punya jasa transportasi, transport. Punya dia. Nah, apa Pak? Masa kode ini ya. Dia punya apa lagi? Retail ya. Dia punya retail. Retailnya apa Pak? Matahari dia punya. Matahari. MPPA dia punya. Dia punya apa? Kredit. Kredit. Divin dia punya. Inilah yang disebut business environment. Ketika dia environment-nya bagus ya, ininya jelek, analisisnya jelek. Nah, kita lihat ini prospektif analisisnya. Kalau nanya intrinsic value-nya, dia pasti kayak tadi ya, Bang Arto itu orang 130 kali lebih mahal dari harga aslinya mau beli, coba bayangin aja. Kalau kita sebagai warga yang rasional sih nggak ada yang mau. Aduh malu ah. Ya, perusahaan apa sih Pak? Kok orang pada mau beli? Asa juga ini. Ini. Tapi nanti dikaitkan dengan tadi ya, ada kompetitor. Kita lihat Bapak. Nah, ini. Nah, dalam industri analisis gitu ya, itu ini dikenalkan porter-porter itu sebenarnya ahli manajemen, Bapak manajemen. Jadi strategi analisis dulu Bapak waktu kuliah S2 itu strategi manajemen itu ambilnya ini.
competitive advantage gitu ya. Untuk menilai sebuah industri gitu ya, prospeknya gitu ya, kita lihat analisis strategi nilainya. Kompetitornya gimana? GoTo ini kan kompetitor dengan siapa dia? Misal, ini kompetitornya GoTo ini, Tokopedia ya. Nah, ini dengan apa Pak? Grupnya. Menurut Bapak si grup. Ini nanti akan bertarung dengan si grup. Si grup. Apalagi si grup nih Pak? Barang apa nih si grup? Nah, ini si grup. Si grup itu apa Pak? Ini jelek banget ya. Ini jelek. Hilang semua deh. Nah, clear all drawing. GoTo. Ini GoTo. GoTo. Mana? Versus si grup. Si grupnya apa? Si grup dan Notstar. Apalagi Notstar sepatu ya. Notstar. Bukan. GoTo kan di belakangnya ada Telkom gitu ya. Telkom. Ini ada Telkom. Ini gitu ya. Nah, di sini lawannya Alibaba. Alibaba. Alibaba, ya kan? Dia punya apa? Tokopedia, Tokped. Sini punya Shopee. Shopee bro. Lawan Lazada dan Lazada. Ya kan? Di sini punya apa di sini? Arto, bank ya. Bank dia punya bank. Di sini juga punya bank. BIB. Apalagi nih Pak, BIB itu bank Neo ya, Neo. Bank Neo. Bank Neo. Ada. Jadi ini ekosistem nih. Ini akan kompetitor siapa? Ada new entrant dan substitute produk. Kayak contoh, kalau minyak mahal ya, minyak sawit. Jadi sekarang minyak naik Pak. Sawit naik juga, barang naik juga. Terus gimana Pak? Semua naik, ya udah gak ada pilihan lagi. Semua rata-rata naik. Nah, jadi tadinya kan mau pakai baterai nikel, nikel naik. Dan naiknya itu gas-gasan ya, gila-gilaan namanya ya. Jadi, nah itu kita harus tahu itu. Nih, strategi analisis evaluasi dari business decision ini pesan itu. Competitive strategi for product mix and cost structure. Dalam dalam bisnis itu ya, marketing. Hanya ada ini competitive SWOT ya. Kalau kita lihat di halaman berikutnya ya. Nah, tadi kan kita bisnis dalam business environment. Kemudian kita lihat strategi analisisnya ya. Strategi analisis. Strategi analisis ini dalam manajemen itu cuma ada dua, cost sama produk. Tambah lagi fokus, ada fokus. Apalagi itu Pak, fokus. Fokus ini bisa fokus ke cost atau fokus ke produk. Nah, ini berkaitan dengan consumer. Konsumennya berapa? Luas enggak? Kalau ini jangkauannya luas. Tapi kalau udah fokus dia segmented ya. Segmen. Kayak misal kita bimbel di stan. Segmennya ya yang stan aja gitu. Nggak usah IPDN itu baru segmen. Marketnya kecil. Kalau mau market luas ya udah kita mau
market misal PNS, kayak gitu. Contoh-contoh produk diferensiasi apa, Pak? Misal paling utama kan produk apa? Apple gitu ya. Apple kan kekuatannya di situ. Kalau cost leadership misal kita nih cocok nih nikel, nah, kan kita kayak nikel nih kita bikin perusahaan baterai gitu ya. Wah, baterai. Karena tadi kan bukan perusahaan ya, perusahaan-perusahaan otomotif berbondong-bondong ke Indonesia investasi, mendekatkan ke sumber daya. Bisa melakukan cost leadership ini karena apa? Karena dekat sama sumber daya. Bisa kita menang-menangan biaya nih, dikit-dikitin. Apalagi ini Pak, udah harganya bahan baku murah gitu ya. Tenaga kerja juga murah, kadang mau dibayar, kadang dibayar dengan doa. Nah, ini kita harga analisis. Nah, yang tadi kita bahas business environment. Perusahaan-perusahaan yang kuat adalah punya ekosistem. Sekarang namanya ekosistem. Ekosistemnya itu sama. Yang di belakangnya gue Bapak itu juga nggak terlalu baru, nggak terlalu lama di market. Ada role model ya. Role model itu Bapak ya ada namanya Sandiaga Uno gitu ya. Bang Sandi. Bang Sandiaga Uno nggak? Nah, Sandiaga Uno itu dia investasi di pendidikan ya gitu ya. Dia di harta dia itu ya, aset dia itu 90%-nya di surat berharga. Surat berharga 90%. Berarti 10%-nya cash. Dari satu emiten, Bang Sandi itu bisa meraih puluhan miliar ya. Apa? Satu emiten. Dia nggak perlu digaji, nggak masalah. Ya. 40 miliar cuma dari satu emiten. Kita lihat sepak terjangnya menciptakan bisnis environment. Bukan kaya, kaya karena jadi menteri kagak. Ya, ya. Memang aslinya kaya. Karena dia apa? Me, me, jadi perusahaan dia itu perusahaan yang dressing, bukan window dressing, tapi makeover ya, makeover suatu perusahaan yang kurang baik jadi baik, yang baik tambah baik. Ya, kita lihat ekosistemnya dia ya. Dia tuh punya perusahaan namanya Saratoga, 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 Sarah, Saratoga. Ini disclaimer on ya. Kalau yang ada di pasar saham gitu ya, Pak bukan ngajakin kalian beli ini SRTG. SRTG. SRTG itu dia beli beberapa saham. Ini Bang Sandi kalau nggak salah punya berapa persen ya? Coba ya Bapak lihat. Bapak cek, Bapak lupa ingat ya. Ada namanya SRTG. Kita cek ya. Sandiaga Uno, wah dia punya 21%. Ya, 21%. Dia punya saham sekitar 2,9, hampir 3 M, 3 M, 3 M, 3 miliar lot gitu ya. 3 miliar lot. Tahun kemarin, tahun ini ngasih Rp100 per lembar saham. Jadi kalau dia 3 miliar lot, dia punya 300 miliar. 300 miliar kali 110. Dividennya dia ternyata bukan 40 miliar, guys. Ternyata hampir 1 triliun dari dividen satu ini kan. Luar biasa. Kita nggak ngomongin tuan orang ya. Saratoga ini, dia berinvestasi di mana? Di batu bara, gold. Adru. Adru, bayangin dia punya adru. Emas. Apa bukan? Dia punya MDKA. Harganya lebih daripada Antam. Punya telekomunikasi. Wah, ngeri Pak, Telkom. Telekomunikasi ya, bukan Telkom ya, telekomunikasi. Dia punya tower.
ini perusahaan terbesar di Indonesia power. Terus apa lagi ya? Punya apa lagi ya? Dia punya gas yang kemarin cari-cari oksigen susah. Dia punya Agi. Terus apa lagi ya? Kalau kemarin katanya hartanya Pak Sandi 5 triliun. 5 triliun dividen tahun kemarin aja dari ini udah 1 T. Belum dari ini. Adro MBKA Power Agi. Nah, dia punya sawit. Dia punya sawit. Sawit palem. Nah, apa lagi ya dia yang punya ya? Nah, dia punya apa kayak mobil ya, Astra kayak gitu ya. Apa ini? Kendaraan ya, kendaraan. Namanya MPMX. Nah, ini dia menciptakan ekosistem dan dia nggak masuk di bank. Dia nggak masuk di, benar-benar dia masuk di komposit ya. Emas dia punya, batu bara dia punya, minyak sawit dia punya, gas dia punya, kendaraan dia punya gitu ya, transportasi dia punya, luar biasa. Kalau dari sini ini aja nih saham ini ya, Saratoga ini 110, dia punya 3 miliar lot. Makanya kalau Bang Sandi cuma buat apa namanya ngasih apa dia apa itu istilahnya, saya senang dia itu low profile ya, low profile. Handphonenya aja iPhone bro, iPhone gak jelas ya. iPhone. Kalau lihat lihat aset, ternyata dia bilang 90% kekayaannya di surat berharga. Ini bagaimana dia bisa menilai perusahaan-perusahaan ini sebelumnya. Terus perusahaan-perusahaan ini sekarang bagus nggak sih Pak? Perusahaan-perusahaan ini bagus. Ini masih di bawah nilai bukunya sekarang ya. Ini harganya 1.800-an. Nilai bukunya berapa? 11.000. Orang Indonesia nggak ada yang beli ini coba. Nggak tahu entah apa ya. Apa yang dipikirkan. Apakah sentimen negatif Bang Sandi atau lebih pro yang mana, nggak tahu. Ini di luar. Dulu Bapak sempat pernah beli dia di 1.900 itu ya. Akhirnya Bapak lepas ya. Karena 1.700 Bapak lepas 1.800-an. Menurut Bapak volumenya kurang bagus. Kalau sebagai investor boleh lah, tapi kalau jadi pedagang nggak boleh. Nanti beli dia kalau mau deket-deketin bagi-bagi dividen aja. Adro ini bagus, ini ekspor nih. Pokoknya tahun ini Bang Sandi cuan kalau misalnya 5 triliun, itu jarang itu menurut saya ya. Harta dia mungkin sekitar 100 triliunan mungkin ada. Ini saham dia semua nih. Ini doang nih 21% ya. 3 miliar loh. 3 miliar loh. Bapak juga kalau ngitungin ini gila ini ya. Istilahnya ini udah nggak sultan doang ini rajanya sultan. Sultan Andara nggak ada. Pak Sultan Andara gimana Pak? Nah, dia sama dia bisnis saham juga. Nah ini ya, overview of industry. Ini dia rival sama sistem organisasi. Ini kan dia selalu Saratoga ini. Tadi, dia seberang-seberangan dengan apa? Tadi, di Indonesia ini ada nih, misal yang lagi ngetren yang dengan buka, itu apa? MPEC dan MLPL. Apa lagi nih Pak? Ini perusahaannya Salim Group. Tahu sendiri kan, Salim Group itu ketika masuk, gitu ya, dulu ada perusahaan namanya FD ya, Edge sama apa ya, itu harga cuma 3.000, di markup sampai 50.000, 50.000 sekarang harganya. Ya sampai setahun berapa kali lipatnya, luar biasa. Ini hanya dari investasi. Gimana kita bisa overview of industry, menilai strategi ini. New instant, nah ini harus terus berbenah gitu ya. Ini agro, dia nggak cuma di agro doang, dia mulai mengembangkan apa energi terbarukan kayak gitu. Emas juga udah emas digital ya, pasarannya juga udah.
power akuisisi gitu kan. Karena apa? Kita mau 5G, nambah ini akuisisi luar biasa. Jadi sebelum yang lain naik, akuisisi dulu ya. Ini benar-benar strategi luar biasa ya. Nah, dalam tadi, Pak ini kata Bapak ini nggak menarik Pak. Orang nggak terlalu senang Pak ini. Tele Power ini kalah sama Tbik ya. Ada Tbik. Nanti kalau ada lagi Telkom masuk lagi Metapro. SAG ini ya masih lah. Sawit Kalem ini kalah sama gengnya Astra nih. Elsik gitu ya. Karena apa? Di sini nih, dia nggak nguasain di sini. Atau belum ya, atau sengaja bandar lebih dia dia lebih seneng ini, lebih seneng melihat melihat kekuatan konsumen dan supplier. Jadi kalau di market itu, kekuatan bid dan offer sama hukum permintaan dan penawaran. Nah, itu ya. Jadi analisis laporan keuangan itu tidak serta-merta di main kiwa, wah ini present value harga sekarang. Kalau kalian tahu harga Unilever ya, Unilever itu tahun 2012 harganya 3.000-an. Tahun 2017 itu 6.000 ya, 11.000 ya, 11.000. Kalau investasi, harusnya untung tahun ini. Tapi nyatanya enggak. Tahun ini balik ke harga tahun 2012. Bayangin aja. Harganya naik tadi Bapak belum sempat tinggal Bapak lagi muter aja gitu. Nah itu hal yang apa ya? Hal yang nggak bisa dinilai. Jadi di laporan keuangan bagus Pak, menguntungkan. Ya. Paling nggak ada dua tujuan tadi kan dari tujuannya apa kita melakukan laporan keuangan. Keputusannya apa? Investasi itu keputusan kita masuk ke perusahaan itu kita sebagai investor atau sebagai trader. Trader berarti kita kalau investor kita pasti akan dapat namanya tadi kan dividen itu. Tapi ketika kita jadi pedagang ya kita dapat capital gain itu. Naik kan selisih harga. Nah, kita harus lihat power and customer supplier. Kayak sekarang nih, lagi musim dingin di Eropa sana. Eropa. Batu bara yang paling banyak. Naik. Potong. Makanya harga-harga batu bara naik. Nah, gitu ya. Kalau mau nanya silakan nih, Bapak nggak akan jelasin semua nih di sini nih. Ini textbook ya, kalian bisa baca sendiri. Bapak insight-insightnya aja nih. Dalam kita kan bisnis environment, deket nih labor pasar SDM-nya, murah nggak sih? Makanya kan orang berbondong-bondong mau ke Vietnam, mau ke Kamboja, Indonesia mahal. Di sono murah tapi capital market sedikit. Orang mau ngelirik nih, Singapura aja kalah sekarang sama capital market. Perkembangan di market itu sekarang kita udah ngalahin Singapura. Nah, yang lagi diatur sama Pak Jokowi ini business regulation, apalagi kan mudah sekali regulation. Paling mudah udah inilah ya, bikin usaha cepat. Business activities-nya apa, operating activities, investment activities, financing. Ketika kita memilih perusahaan-perusahaan tadi ya, menganalisis laporan keuangan, perusahaan nanti mungkin kalian bisa bandingkan antara tugasnya mungkin antara Saritoga, MLPL, MTEK, perusahaan-perusahaan investasi sama BIK. Nah, itu perusahaan-perusahaan investasi. Apakah dia investasinya akan menghasilkan profit atau tidak? Karena nggak serta-merta langsung jadi profit kan. Ini kayak apa sekarang lagi kenal Mansurmologi ya. Ustaz Mansur aja masuk ke sini. Aktivitas. Apakah dia lulusan STAN? Dia pintar menganalisis laporan keuangan? Kagak. Lebih ke laporan keuangannya, tapi dia
sebagai orang yang rasional, dia selalu melihat laporan keuangan. Ketika dia memilih perusahaan, dia pasti akan memilih perusahaan yang secara laporan keuangan itu tidak bermasalah, baik itu dari segi utang, dari segi asetnya melimpah gitu ya, pasti dia masuk. Ah, resikonya dia kecil nih, peluangnya besar, dia masuk. Apalagi harganya tadi masih di bawah harga value gitu. Konten environment, konten sistem. Nah, kalau konten strategi ini dikaitkan dengan namanya, ada yang tahu nggak ini? Apa yang menarik dari sini istilahnya? Ini yang disebut dengan akuntansi kreatif, creative accounting. Ada yang pernah ini nggak? Dengar nggak? Atau dosennya dulu pernah accounting kreatif? Ada nggak? Ada nggak? Creative accounting ada nggak? Nggak ada kan? Ada itu accounting kreatif ya. Berkaitan dengan bagaimana kita mengkreasikan akuntansi dengan standarnya. Tapi ini Pak Windows Dressing ini berkaitan dengan earning management itu di akuntansi kreatif. Akuntansi kreatif. Nah, kita harus tahu nih sebagai pembaca analisis laporan keuangan, kita kalau dari analisis laporan keuangan melihatnya ya, oh ini menguntungkan Pak, ini tumbuh, ini aset ini, gitu-gitu doang. Tapi di sini kita harus membandingkan dengan standarnya, gitu ya. Dengan earning manajemennya, perilakunya gimana, behavior. Memang berat sih, tapi kelihatannya kalau dari LPS nggak seberat itu ya pembahasannya. Nanti kalau kalian ambil S3 bisa ambil baca-baca jurnal accounting behavior. Ini comparability ini ya, problem across from and across time. Ketika kita bilang tadi evaluate the financial statement to better reflect economic reality, apakah benar dia disesuaikan dengan realitasnya? Sering dipakai, di compare dengan perusahaan sejenis, benar nggak sih nilai dia segitu? Benar nggak sih? Karena perusahaan itu harus dibandingkan dengan sektornya, gitu ya. Dengan beda waktunya. Nah, kendalanya, distorsinya itu ada tadi kesalahan yang dibikin oleh manajer, earning management, accounting standar ya tadi, karena tadi munculnya creative accounting. Ini kejadian ini di kamera apa? Selain Fuji apa? Kamera itu apa ya? Yang buatan Jepang itu apa ya? Kodak, Fuji, lupa ya. Ada perusahaan kamera itu termasuk Nissan ya, Nissan. Nissan itu kan kasus juga tuh, Nissan Mitsubishi itu. Nah, ini kesalahan manajer gimana dia menempatkan investasinya gitu ya pada laporan keuangan. Kayak kemarin kesalahan di Garuda, harusnya rugi, bikin untung. Terus akhirnya disuspend. Wah itu kalau nggak disuspend, ya ada salah satu menteri yang makin boncos itu. Nanti bisa kejadian ini, kejadian sistemik. Kan Garuda itu kalau nggak salah dibeli oleh PT ya, PT Garuda Tanjung. Dia punya Mega, dia punya Bank Mega, punya bank-bank lain. Nah, itu nggak tahu duitnya beli pakai apa. Dulu beli 600, sekarang mungkin terakhir 220-an. Belum disuspend. Kalau nggak disuspend mungkin 50 rupiah. Kalau bisa makan ini. Nah, resiko akuntansi ini kita harus bisa melihat kenapa dia rugi. Banyak perusahaan-perusahaan seperti perusahaan konstruksi itu dia mencatatkan laba di awal, beban di awal, kayak gitu. Untuk bisa mengurangi pajak, earning management, kayak gitu, strategi-strategi gitu. Nah ini, finansial ya, financial analysis.
Proses to evaluate financial posisi ya, untuk mengevaluasi posisi keuangan ya, dan kinerja menggunakan di laporan keuangan ya. Profitability analysis ya, ini evaluate return on investment. Tadi ada return on asset. Jadi kita lihat nih, apakah nilai yang kita investasikan itu menghasilkan return berapa tahun sih gitu ya, returnnya berapa. Risk analysis ya. Jangan sampai kita mencari perusahaan yang ini ya, yang utangnya banyak. Memang nggak boleh kok utang banyak, Pak. Boleh aja utang banyak asal memang perusahaan itu tumbuh gitu ya. Nah, terkait risk analysis ini untuk jasa keuangan nggak bisa dimasukkan karena dia share-nya itu paling nggak standarnya 800 kalau nggak salah. Karena semakin banyak dia berarti kan pihak ketiga ya, dana pihak ketiga banyak. Ya, dia pendapatannya dari mana? Nah, itu. Ya, nyari memang share-nya lebih tinggi ya. Jasa keuangan. Analisis of cash flow, wah, ini penting nih. Perusahaan dia gede tapi dia nggak punya cash flow. Baik lagi quote-nya kan. Cash is the king. Nah, kalau dia cash-nya aja sampai minus, gimana mau operasional gitu kan? Gimana mau dia asetnya banyak tapi nilai bukunya ini tetap cash-nya sedikit. Atau sebagai cash dia nggak bisa untuk operasi. Jadi operasinya dengan cash-nya itu jauh gitu ya. Gitu. Itu gunakan rasio-rasio gitu ya. Nah, perspektif analisis proses to forecast future payoff. Gimana kita bisa menghasilkan masa depan itu? Hasilnya apa? Dilihat tadi business environment-nya, historical analysis-nya, content analysis-nya, financial analysis-nya, intrinsic value. Ini oke gitu ya. Kadang ini. Berarti pertama dilihat ini dulu, ini oke. Ini deh, bagus nih. Ini oke, udah standarnya. Ini finansialnya oke, intrinsic value-nya oke, udah pasti kita langsungnya terjun itu ya. Apakah benar untuk jangka panjang ya. Tapi nggak bisa untuk harian, mingguan, bulanan nggak bisa. Karena kalau perspektif analisis ini kalah dengan tren. Masalah intangible tapi tren. Sekarang trennya apa nih? Sekarang trennya energi ya. Energi yang naik nih. Energi. Kemarin trennya apa? Transportasi. Transport yang naik nih. Transport. Kemarinnya lagi apa? Wah, digital bank, Pak. Wah, digital ya. Dengan digital ya. Ini sektor ya. Tren. Tren ini ngalahin ini semua nih. Ini ada di market. Ini pengalaman bicara. Dari lihat. Yang mau tanya nggak? Yang udah baca analisis laporan keuangan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan El. Tadi kan Bapak ada bilang tentang ini ya Pak, Windows dressing. Nah, itu kan kayak mempercantik laporan keuangan gitu kan Pak. Dan katanya itu hampir nggak ada perusahaan yang nggak melakukan hal itu gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Maksudnya window dressing mempercantiknya itu bagaimana? Dan apakah itu sebenarnya diperbolehkan? Maksudnya sebenarnya itu bagus apa enggak ya Pak? Nah, supaya cantik gimana Pak? Ya katanya kasih MS Glue ya. Oh ya, kemarin Bapak itu ke kelas sebelah ya. Supaya kita menciptakan suasana tersendiri ya, nanti
Ketua kelas apa nih? Ketua kelas? Saya Pak. Ada. Pak, nanti kamu bikin background buat kelas ALK kita ya. Jadi, biar semua backgroundnya sama gitu ya. Kasih bikin background gitu ya. Boleh nanti tiap minggu ganti background nggak apa-apa ya. Jadi, kelas kita ada backgroundnya gitu. Nah, tadi terkait window dressing, boleh nggak sih Pak? Nah ini nih, di market itu ada fase namanya fase window dressing. Fase window dressing itu ya dikit-dikit lagi, habis ini. November, Desember, Januari itu ada window dressing. Jadi perusahaan-perusahaan itu seolah-olah menciptakan untung, wah supaya menarik market. Boleh nggak sih Pak gitu ya? Ya kalau bilang nggak boleh, tapi lolos di OJK gitu ya. Berarti waktu disusun kan sudah kan gini kan, orang akan melihat suatu emiten dari governance-nya, ICG-nya ya, governance. Dia di situ canggih-canggih ini ya, canggih-canggih perusahaan. Nanti kalau pas ada pasti GCG ya, kita bahas GCG nanti ada perusahaan di luar sana itu ya, itu yang unit internalnya bahkan ikutan bermain gitu. Unit internalnya ikut bermain. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri kayak gitu juga gitu ya. Makanya investor itu apa gini, dalam market itu jangan pernah mencintai satu produk atau apa ya, bukan mencintai apa ya, terlalu mencintai apa ya, macam apa ya, terlalu fanatik ya. Wah, nggak bisa. Wah ini perusahaannya itu bagus, selalu dipakai. Gue ke kamar mandi pakai dia, gue makan pakai dia, gue mana-mana pakai dia. Oh, perusahaan ini bagus. Gitu. Udah gue beli deh, gitu. Udah cinta mati, gitu. Nggak bisa kayak gitu. Makanya munculnya window dressing menurut Bapak itu ya. Kalau bilang boleh atau nggak boleh window dressing itu. Dalam artian gini ya, sesuai dengan standar. Makanya muncul aliran accounting kreatif. Gitu ya. Rata-rata kalau berkaitan dengan earning management. Gimana sih memanage earning itu? Kita akan menunda beban, menghasilkan laba, gitu ya. Nah, itu kemudian. Nah, makanya itu kekuatan dari ELK. Kan kalau di CLK kan ada itu. Oh ini karena apa sih? Kalau nggak lengkap ya sebagai investor, kalau kita sebagai retail kayak Bapak retail kayak gitu, bacanya ini karena ini. Nggak mungkin Bapak telepon nih, kamu kenapa? Nggak mungkin orang investasi cuma jutaan ya. Kalau investasi kayak Bang Sandi gitu kan triliunan ya wajar. Kalau cuma investasi jutaan, ratusan miliaran ya, kalau triliunan baru itu tuh ya. Ya cuma baik lagi informasi. Nah, kalau dalam teori ini ya, teori akuntansi ya, itu namanya agency theory gitu ya. Antara agen dan prinsipal itu pasti ada miskomunikasi. Miskomunikasinya di mana ya? Di reporting yang bukan yang nggak standar, reporting pasti standar. Cuma reportingnya itu ada something-nya itu yang kan selalu si agen itu ngasih prinsip kan hal-hal yang baik. Ini loh kan nggak mungkin kan ketika Nelly datang ke rumah Fadlan gitu ya, ketemu mertua gitu ya, calon mertua ya. Kan pasti yang dilihatin yang bagus tapi nggak mungkin dilihatin yang sembarangan gitu ya. Nggak mungkin. Itu kayak gitulah window dressing gitu ya. Dan itu jadi heboh di market gitu ya. Makanya anak-anak akuntansi harus bisa baca itu. Nggak hanya cuma bisa baca laporan keuangan, makanya jangan terlalu manik akan laporan keuangan analisis. Laporan keuangan cantik, dia cantik. Tapi kita lihat nih, makanya mungkin perlu apa ya?
unit intelijen kan ada kan intelijen financial intelijen itu ada. Jadi kita bisa melihat benar nggak sih, benar nggak informasinya nggak. Tadi kan kita bandingin dengan perusahaan sejenis, wajar nggak sih dia gitu. Nah itu kalau sudah kita komparasi, udah kita bisa menilai kewajaran dia, wajar nggak. Ya. Itu Nel. Bapak Nel. Pak, berarti Pak itu angkanya diganti-ganti gitu ya Pak? Angkanya diganti-ganti itu ini berkaitan earning management ya. Kalau angkanya gitu-gitu aja sih, angkanya gitu-gitu aja. Cuma kita akan mengakuinya, kan ini kan berhubungan dengan akrual ya. Karena adanya akrual itu titik pengakuan itu jadi mau di depan mau di belakang. Gitu. Sebenarnya itu. Ini ya hanya apa ya, window dressing itu kan ya mempercantik laporan keuangan seolah-olah gitu ya. Kinerja keuangannya bagus. Gitu. Kalau ganti-gantinya sih sebenarnya ya ganti-ganti bukan berarti di ini ya di markup tanpa nggak jelas ada dasarnya, ada dasar gitu ya, ada dasar. Jadi nggak tiba-tiba bikin gitu, nggak bisa gitu. Ada dasarnya. Itu Nel. Nah Baik, Pak. ini Terima kasih Pak. jeleknya lulusan akuntansi itu kadang keterima ininya apa? Keterima bagian apa namanya? Bersih-bersih gitu ya. Bersihin sesuatu yang kotor. Ini coba dibikin nah, ini kalau kalian ada yang ini ya teman-teman di accounting di kan pasti kayak gitu. Perusahaan PMA atau apa. Bayangin aja di perusahaan PMA itu ada yang mencatatkan perusahaannya itu selalu rugi terus supaya dia nggak bayar pajak. Aneh kalau perusahaan itu selalu ini perusahaan privat ya. Kalau perusahaan go public kan dia informasinya banyak ya. Kalau perusahaan privat itu bayangin aja gitu. Itu dia bagaimana seolah-olah dia rugi terus. Kalau rugi terus, ngapain dia bikin usaha? Cuma ya, tadi window dressing itu ada yang bilang rugi supaya ini, ada yang kalau yang go public itu dia menciptakan untung gitu ya. Itu apa ya? Ya sebagai sebagai nanti misal kalau di pajak gitu ya, melihat reportnya, financial report kalian harus nggak hanya didasarkan pada financial report, tapi harus ke lapangan, market tadi environment-nya gimana. Kalau dari ini, tapi kan ini Pak, kita butuh resource yang banyak. Iya memang, makanya kenapa tech ratio kita rendah ya, karena ya tadi hanya didasarkan ke reporting tadi ya. Lihat reporting ya, oh ini wajahnya cantik, wajahnya ganteng, udah terima aja deh ya. Kan nggak tahu. Cukup waktu, makanya kalau di dalam bidang teori akuntansi tadi ada gap antara agensi dan prinsipal. Ada, nanti kalian bisa baca-baca deh itu teori agensi teori gitu. Iya nanti ini ya, ini fotonya kalau taruh di WA group ya, biar Bapak ini ngupload habis ini ya. Di PIC nanti di-upload di WA group, biar Bapak ngupload buat KPAK. Oke. Ada lagi mau tanya? Izin bertanya Pak. Yang segitiga yang apa ya tadi? Yang di awal tadi Pak, yang ada 4 segitiga. Oh iya, kenapa? Itu kan yang setelah kita analisis tentang ekosistem bisnisnya, yang industri sama strategi, kan ada accounting analisis, financial analysis, sama prospective analysis. Nah, dua ini yang sebelah kiri, accounting sama financial analysis, kan bisa dikuantifikasi, Pak. Jadi lebih mudah gitu buat dibandingkan. Nah, sedangkan prospektif ini kan di situ ada tanda panah ke intrinsic value kan. Berarti
dari analisa prospektif kita bisa menentukan intrinsic value. Nah, bagaimana Pak? Apa prospektif itu bisa dikuantifikasi gitu ya Pak, biar bisa dibandingkan dengan yang lain? Bisa, semua bisa. Kan forecast. Ini kan prospektif kan dia forecast ke depan gimana nih? Kan ini kan time series ya. Harusnya kan time series ya. Ini prospek ke depan gimana sih? Menguntungkan nggak itu ya? Dikaitkan intrinsic value-nya makin naik nggak? Gitu. Nah itu sih. Jadi kan laporan keuangan kan ini kan output yang bersifat kuantitatif, angka. Nah penilaiannya, adjustment-nya itu subjektif. Ya menurut kita subjektivitas gimana? Ketika kita menentukan subjektivitas kita bagus ya paling nggak di dasar kan pertimbangan-pertimbangan rasional ya, analisis, financial analisisnya gimana, perspektif analisisnya gimana. Ya ini nih dari sini. Jadi mengarahkan ketika ya intrinsic value-nya memang lebih kecil daripada market ya. Karena tadi perspektif analisis untuk ini proses future payoff apakah menghasilkan masa depan itu ya. Itu tadi Gini Pak, saya masih belum paham. Kan accounting analisis sama financial analysis kan menilai, mengevaluasi laporan keuangan yang sudah ada bentuknya gitu. Sedangkan prospek kan belum terjadi. Jadi kan kita agak susah buat merubah jadi bentuk yang ya bentuk intrinsic value itu saya kurang paham. Oh iya. Nah itu pakai aplikasi itu nanti. Sebenarnya kan ini ya, kalau dalam riset ya, perspektif analisis itu kita bisa lihat nih trennya gitu ya, trennya gimana. Tren itu kita bisa lihat moving average-nya, pergerakannya gitu ya. Dia trennya selalu naik turun nggak sih? Itu bisa kita lihat nih keuntungan itu. Jadi kalau mau lihat perspektifnya gitu ya, itu bisa ditambahkan gitu ya, bisa ditambahkan dengan tadi forecasting. Kalau prospek itu kan kuantitatif nggak? Kualitatif yang dikuantitatif kan bisa. SWOT itu ya, SWOT ya. Tadi kan ada kalau di sini ya, di sini itu kan ada strength weakness ya. Coba di halaman berapa ya? Cash flow valuation. Mana ini? SWOT, strength weakness ini. Strategi analisis ya. Strategi analisis untuk untuk perspektif gitu ya. Ini itu bisa dikuantitatifkan. Jadi kita bisa melihat posisi dia, positioning dia di mana. Strength ini misalnya kekuatan dia nih dengan market time dinilai berapa. Memang dia kualitatif, tapi di kuantitatif sebagai rasio. Gitu ya. Ini strength weakness itu kan faktor internal ya, faktor internal. Mana dia mencari kekuatan internal dia dan kelemahan dia dalam menentukan apa strategi analisis yang dipakai. Kekuatan dia misal dekat dengan pasar ya udah murah. Teman dia apa misal kayak misalnya Stan ya. Dosen Stan itu banyak dosen yang dari praktisi gitu. Ini dari akademik bisa temannya di sini. Kekuatannya dia lebih di situ misalnya. Mana strateginya? Oke di sekolah lain misalnya. Sekolah sendiri. Kekuatannya di mana? Dan nanti collab kolaborasi gitu. Jadi kalau tanya bisa nggak sih Pak dikuantitatifkan? Bisa. Kuantitatifnya ya tadi rasio-rasio respon gitu ya bisa. Kalau kriteria-kriterianya
ya kriteria kualitatif. Nah, kalau reporting rasio-rasio tadi, kalau finansial kan apa namanya, ya dari laporan keuangan kan. Perspektif juga sama, kita bisa menentukan perspektifnya kalau kita bisa melihat dari aset. Kekuatan kita di mana? Di aset, Bapak. Nah itu, jadi bisa melihat dari situ. Gitu ya, nggak cuma gini ya, data kuantitatif itu adalah data empirik ya, data real. Sedangkan data kualitatif itu data yang respon ya, data yang respon. Nah, sesuatu keputusan itu biasanya mendasarkan ke ini ya, ke sesuatu yang real ya, yang empiris gitu ya. Sebentar ya, kita selesai jam 4 ya, Bapak ngisi portal dulu ya, bentar ya. Ini udah di ini loh, udah dimasukin di WA group belum ya? Masih loading, Pak. Bapak mau kayak tadi Bapak ke kelas sebelah itu agak lama ya karena mungkin seru ya. Bentar ya. Bapak. Yang ada tanggalnya ya. Ada tanggal. Ya. Kalau ada suara-suara ini suara bocah ini ya. Suara bocah Bapak. Oke. Nah, nanti kalian bikin kelompok ya, bikin 5 kelompok aja lah, 5 kelompok. Saya akan Bapak kasih tugas mengenai laporan keuangan gitu ya, analisis laporan keuangan. Kalian nanti akan membandingkan mungkin perusahaan-perusahaan jenis. Cari satu kelompok ya, dari 1, 2. Kita akan banyak melihat insight dari kalian. Memang di analisis laporan keuangan ini dari Menq ya dipelajari ya komplit lah ya untuk melihat analisis laporan keuangan. Tapi balik lagi, dalam menentukan sebuah keputusan itu tidak semata-mata dari laporan keuangan. Kalau analisis itu nggak semata-mata dari situ ya, karena atau melihat nilai evaluasi ya itu dari laporan keuangan iya sebagai kaum yang rasional yang percaya bukti empiris bukti nyata ya data laporan keuangan. Daripada yang nggak nyata kan kita kan susah gitu ya. Tapi balik lagi kadang potensi itu bisa berasal dari tadi ekosistem environment. Kenapa yang mempengaruhi itu lebih faktor eksternal. Pengaruh. Ada yang mau tanyakan nggak sebelum kita akhiri nih? Bapak ini karena Bapak mau ke kampus ya, mau balikin laptopnya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang kelompok tadi, satu kelompok itu berapa orang, Pak? Pokoknya dibagi 5, terserah. Oh, dibagi 5 ya, Pak? 5 satu kelompok ya, Pak? Dibagi 5. Atau 5 kelompok?
Ya, kalau dibagi 5 nggak tahu berapa, 6. Oh, Mungkin ada berarti ya. totalnya 5 kelompok gitu ya, Pak? Ya 5 kelompok. Ya. Oke, Pak. Bagi Makasih, 5 Pak. kelompok. Heeh. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada ya? Ya kalian pelajari lah ya textbook di situ. Nanti kan Kristen mulai menekankan tadi kan pembelajaran oleh mahasiswa. Jadi Bapak juga sama ya lagi belajar. Bapak banyak dipakai karena Bapak lama di ya nggak lama di market lah, tapi ketika kita main di market itu pasti membaca laporan keuangan lama gitu, fundamental analysis, technical analysis, terminologi. Ini coba di sini siapa yang biasa main di market apa nih? Apa? Saya pernah sih, Pak. Analisis, nah apa lagi? Nggak ada. Nggak apa-apa. Siapa tahu kan kalau banyak peminatnya Bapak mau bikin grup gitu ya, kita bisa cuan bareng. Yang mau belajar boleh gitu ngomongin. Ngomongin tuh seru aja sih. Pak halal nggak sih Pak? Halal sih nggak sih Pak? Ya, KSG itu sudah ada sertifikat MUI-nya. Yusuf Mansur lah kan masuk ke situ ya. Kalau Bapak, ilmu agama Bapak masih kurang lah sama Bang Ucup ya, Bang Mansur itu. Ya, yang penting kita ketika melakukan pembelian itu tidak didasarkan atas spekulatif, tetapi riset, gitu ya. Wajaran. Nah, ketika hanya sih tren-tren bagus, tapi Bapak juga lihat nilai wajarnya. Maksudnya ketika dia wajar, itu ketika nanti nyangkut itu Bapak nggak merasa nyesel gitu. Kayak cut loss juga sih, nanti pasti ada waktunya untung. Cuma ya sabar aja. Kayak hari ini kan kalem ya, lumayan lah ya Bapak. Ya nggak dapat banyak sih ya, tapi karena memang Bapak nggak sebanyak yang lain. Paling nggak yang nggak tiap bulan tuh nggak apa ya, tiap bulan tuh ada untungnya, ada kenaikan aset. Bang Sandi gitu, Bang Sandi lagi. Ini ada yang mengidolakan Bang Sandi nggak sih? Nggak ada ya. Apa sih? Tapi balik lagi, pilihan investasinya luar biasa. Nah, kalau ada kegiatan ini yang mahasiswa coba aja tentang Bang Sandi ya. Dia bisa begitu karena berarti dia bisa membaca future opportunity ya. Jadi opportunity bisa membaca dengan baik. Oke, silakan dipimpin doa. Menutup siapa tadi? Kelas 9 menunjuk siapa? Mungkin saya aja sih, Pak. Oke, silakan. Baik, teman-teman. Setelah belajar pada sore hari ini, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih.